Yesus kau damai, hai Yesus kau dalam hatiku, hai Yesus kau sifat baru asabe. Salam jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita dalam keadaan sehat dan juga dalam berbagai hal yang kita alami, tetapi Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan menguatkan langkah kita hingga boleh tiba pada saat ini Kamis tanggal 8 Agustus 2024. Marilah kita memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25, dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berawal dari pengusiran roh jahat dari seorang perempuan, menimbulkan amarah para tukang tenung karena sumber penghasilannya menjadi lenyap. Kemarahan mereka itu diluapkan dengan menangkap dan menyeret Paulus dan Silas ke hadapan penguasa hingga dijebloskan ke dalam penjara. Paulus kemudian dan Silas disiksa habis-habisan, pakaian mereka dikoyakkan, mereka dituduh mengacaukan keamanan kota sehingga dikurung di penjara bagian tengah. Kemudian kaki mereka pun dipasung dengan pengawasan ketat bagai penjahat kelas kakap. Pertanyaannya, perbuatan melanggar hukum apa yang mereka lakukan? Tidak ada. Bahkan penguasa pun tidak menanyakan kesalahan mereka apa, namun langsung mengeksekusi dan dijaga ketat oleh kepala penjara. Sungguh perjalanan hidup yang tidak menyenangkan. Namun Paulus dan Silas tidak mengeluh walau mengalami hal tersebut. Saudara-saudari, dalam keadaan terbelenggu, mereka bernyanyi memuji Tuhan dan berdoa. Dikatakan saat mereka melakukan pujian dan doa, pada tengah malam terjadilah gempa bumi. Penjara jadi runtuh, pintu penjara pun terbuka, dan belenggu di kaki mereka pun terlepas. Melihat keadaan tersebut, kepala penjara panik. Dia pikir semua tahanan telah kabur. Sebab jika tahanan kabur, itu artinya dia bertanggung jawab sebagai kepala penjara akan mendapat hukuman. Dalam kepanikan itulah kepala penjara hendak bunuh diri. Namun Paulus berseru, "Jangan celakakan dirimu, kami semuanya ada di sini." Situasi itu membuat kepala penjara bersama keluarganya menjadi percaya kepada Yesus. Kemudian mereka dibaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesesakan hidup adalah keadaan yang tidak kita inginkan. Namun demikian, kesesakan tidak selamanya membuat hidup tak berdaya. Sebagaimana dalam nas ini, siapa yang menyangka kepala penjara bisa menerima Yesus? Tentu akses ke sana akan sulit. Namun lihatlah cara Tuhan mengizinkan Paulus dan Silas berada di penjara. Hal ini mengajarkan kita agar melihat setiap perintangan, pergumulan sebagai alat Tuhan untuk suatu tujuan. Pasti Tuhan punya rencana indah di balik pergumulan yang kita alami. Maka jangan langsung menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur atas penyertaan dan kuasa-Mu yang begitu nyata di dalam kehidupan umat beriman. Secara khusus di dalam nats firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Engkau mendengarkan doa, pujian dari Paulus dan Silas. Dan mereka tetap setia, sekalipun ada kesempatan untuk melarikan diri dari keadaan yang tidak mereka inginkan.
Tetapi pada saat itulah kuasamu menjadi nyata karena kepala penjara menjadi percaya dan dibaptis. Oleh karena itu kami diingatkan untuk tetap bersyukur dan berserah diri kepada Tuhan manakala menghadapi berbagai kesulitan, pergumulan, dan bahkan fitnah di tengah-tengah kehidupan ini. Sebab segala hal boleh Tuhan ubahkan dari yang pahit menjadi manis, bahkan dari yang tidak kami inginkan menjadi awal atau sumber dari berkat yang baru. Maka biarlah kami selalu percaya akan tuntunan Tuhan, sebab Tuhan punya rencana khusus bagi kami semua melalui setiap peristiwa dan kejadian yang kami alami masing-masing. Maka hari ini, apapun yang akan kami hadapi, biarlah menghasilkan buah yang baik, buah pertobatan, dan juga pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.